Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dara, kembali lagi di Ngobrol Sehat bareng Dara. Wah, nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung Ramadan dan sebentar lagi masuk libur Lebaran Idul Fitri. Biasanya nih, suasana sudah mulai terasa, kue kering berjejer, opor sudah terbayang-bayang, dan kadang kita mulai khawatir, jangan-jangan nanti kalah. Supaya Lebaran tetap nikmat dan tanpa rasa bersalah, hari ini sudah hadir narasumber spesial kita, seorang nutrisionis dari RSUD Dayaku Raja. Halo Kak, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi tips sehat untuk sahabat Dara di momen Lebaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Savitri, saya nutrisionis dari RSUD Dayaku Raja. Tapi kita langsung bahas tema kita hari ini ya. Nah, kalau bicara soal Lebaran, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam menjaga pola makan saat hari raya? Oke, baik. Jadi tantangan utamanya itu adalah pasti dari porsi makannya sama jenis makanannya masih tinggi lemak, tinggi gula, pastikan ya. Terus itu kan dalam satu hari saat momen Lebaran itu kan kita pasti banyak nih mengkonsumsi makanan berkali-kali makan. Terus itu kita juga pasti berkunjung ke rumah-rumah biasanya ya. Terus itu juga pasti banyak nih cemilan yang disediakan bisa berbentuk manis, asin, gurih dan lainnya. Itu udah salah satu tantangannya sih dari momen Lebaran biasanya. Bener sih, kadang kita ngerasa baru makan sedikit, padahal udah bolak-balik nambah. Jadi nih Kak Wapik, kira-kira kalorinya langsung melonjak nggak sih? Oke, bener banget nih Kak. Tanpa kita sadari, ternyata nih asupan kalori itu lebih jauh melebihi dari kebutuhan dalam tubuh kita. Apalagi nih, aktivitas fisik kita justru malah menurun nih saat Lebaran. Apalagi saat Lebaran kita ini kan cepat lelah karena banyak nih mengkonsumsi makanan saat Lebaran. Nah Sobat Dara, ini penting banget nih. Kira-kira dari Sobat Dara yang di rumah, siapa yang makannya paling banyak pada saat Lebaran? Ayo ngaku. Nah, kita kembali lagi ke Kak Wapik. Kalau makanan yang khas pada saat Lebaran seperti opor dan rendang, apakah harus kita hindari, Kak? Oke, sebenarnya tuh tidak harus dihindari sebenarnya ya, tapi perlu kita batasi dan atur lagi porsinya. Contohnya nih kayak opor misalnya ya, jadi pilih potongan ayam tanpa kulit. Misalnya kayak seperti dada ayam. Nah, dada ayam ini kan masih aman nih dikonsumsi. Terus itu batasi kuah santannya lebih banyak daripada lauknya. Terus itu kalau rendang gimana? Kalau rendang itu masih boleh dikonsumsi tapi cukup dengan satu potong kecil atau sedang untuk dikonsumsi. Jadi ini intinya makanan tersebut masih bisa dinikmati tapi tidak berlebihan seperti itu. Jadi Sobat Dara, kita tetap bisa makan enak nih, asalkan bijak. Nah Kak Wapik, bagaimana dengan sayur? Kadang kan sayur malah jarang banget disentuh saat Lebaran. Iya, nah ini penting banget nih Kak. Sayur itu kan justru banyak membantu menyeimbangkan dalam tubuh kita. Jadi hidangan Lebaran bisa ditambahkan seperti sayur bening Kak, atau lalapan Kak, atau mungkin tumis sayur ringan seperti tumis wortel, buncis atau lainnya. Karena sayur ini kan mengandung banyak serat nih, jadi bisa membantu pencernaan dan membuat kita kenyang lebih cepat. Jadi diusahakan kalau mau Lebaran harus banyak konsumsi sayur gitu ya. Berarti jangan cuma fokus ke lauk yang bersantan aja ya Sobat Dara. Nah, kita masuk ke godaan selanjutnya, kue kering. Aman gak sih Kak kalau makan kue kering saat Lebaran? Oke, masih aman ya Kak dikonsumsi. Tetapi dengan catatan nih, tahu batasannya. Kue kering ini bisa dikonsumsi 2-3 buah saja per kesempatan. Terus itu jangan sambil terus ngemil nih tanpa sadar tiba-tiba toplesnya habis malahannya. Kenapa harus ada pembatasan? Karena kan kue kering ini kan tinggi gula sama lemak. Jadi bisa membuat tubuh kita adanya kenaikan berat badan, terus itu gula dalam tubuh kita malah naik, sama tekanan darah kita juga ikutan naik. Jadi makanya ada sedikit pembatasan untuk kue kering di momen Lebaran.
Bener Kak, biasanya ngobrol sambil nyemil, tangan juga ikut jalan terus ya. Tiba-tiba toples nih udah kosong nih di depan. Apalagi kalau ngemil sambil minum minuman yang manis, kayak es teh, es boba, es sirup. Itu gimana Kak? Oke, jadi boleh sesekali, tapi harus tetap diimbangi dengan minum air putih. Ya, karena kalau kita banyak mengkonsumsi minuman yang manis atau berlebih, bisa memicu dan lonjakan gula darah dan bikin cepat haus biasanya. Tetapi dalam sewaktu-waktu kita banyak nih mengkonsumsi manis-manis, diusahakan kita harus banyak minum air putih supaya tidak terjadi lonjakan dalam tubuh kita. Jadi tetap seimbang ya Kak. Mungkin Kak Wapik bisa ngasih tips sederhana yang mudah diterapkan saat lebaran buat sobat Dara di rumah. Baik, jadi ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan saat lebaran untuk sahabat Dara semua. Yang pertama itu gunakan piring kecil untuk mengkontrol porsi makannya. Terus yang kedua itu dahulukan sayur dan protein supaya mudah cerna di dalam tubuh. Yang ketiga itu tetap aktif, misalnya tuh jalan santai setelah makan atau tingkatkan aktivitas pada sore hari. Yang keempat, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Simple ya Kak, tapi sering terlupakan. Gimana dengan sobat Dara yang punya riwayat diabetes dan hipertensi? Jadi jika sahabat Dara punya riwayat penyakit seperti diabetes atau hipertensi, itu harus lebih hati-hati nih dalam pemilihan makanan. Kurangi santan, garam, atau gula, serta sesuai dengan anjuran dokter atau ahli gizi masing-masing. Tapi lebih amannya untuk sahabat Dara, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang saat lebaran itu boleh diterapkan di rumah. Jadi intinya bukan tidak boleh menikmati ya sobat Dara, tapi harus tetap sadar dan terkontrol ya. Benar, jadi lebaran ini kan adalah momen kebersamaan bersama keluarga nih ya. Nikmati makanannya, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan. Seimbang makannya, cukup porsinya, bijak pemilihan makannya, itu adalah salah satu kunci adalah momen lebaran kita nanti. Wah, pesan yang bagus nih dari Kak Wapik buat Sobat Dara di rumah. Terima kasih ya Kak atas tipsnya hari ini. Semoga Sobat Dara di rumah bisa merayakan lebaran dengan bahagia, perut yang kenyang, tapi tetap sehat. Terima kasih kembali ya Kak ya. Sebelum akhiri, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Dara yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu tadi obrolan kita bersama Kak Wapik tentang sajian makanan yang sehat saat lebaran. Semoga libur Hari Raya Idul Fitri kali ini dipenuhi kebersamaan, canda tawa bersama keluarga, dan tentunya tubuh yang tetap sehat. Nikmati opor ayam dan kue keringnya, tapi tetap bijak porsinya ya. Selamat menikmati momen silaturahmi, selamat berlibur bersama orang tersayang, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Erlita Budiarti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Ngobrol Sehat bareng Dara selanjutnya. Dadah.